warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Helani Bugenting dari kelompok Expense. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan company, yang dimana Voltar Company ini memproduksi dan menjual telepon nirkabel khusus untuk lingkungan dengan radiasi elektromagnetik yang tinggi. Laporan laba rugi format kontribusi perusahaan untuk tahun terakhir diberikan dapat kita lihat di tabel yang ada di bawah ini. Jadi di sini manajemen sangat ingin meningkatkan keuntungan perusahaan dan ingin melakukan analisis terhadap sejumlah item. Yang pertama yang harus kita hitung ialah menghitung rasio margin kontribusi dalam perusahaan dan rasio biaya variabel. Yang dimana rumus dari rasio margin kontribusi ini ialah margin kontribusi dibagi dengan harga jual, yang dimana diketahui bahwa margin kontribusi ini sebesar 15 unit dibagi dengan harga jual sebesar 60 unit. Jadi hasil dari margin kontribusi dibagi dengan harga jual yaitu 0,25 atau 25%. Dan yang kedua yaitu kita harus mencari rasio variabel, yang dimana rumus untuk mencari rasio variabel ini yaitu biaya variabel dibagi dengan harga jual. Dan diketahui biaya variabel sama dengan 45 dibagi dengan 60. Jadi hasil dari rasio variabel ini ialah 0,75 atau 75%. Jadi di dalam persen penjualan, biaya variabel sebesar 75% dan margin kontribusi sebesar 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Hitunglah titik impas perusahaan dalam penjualan unit dan penjualan dasar menggunakan metode persamaan. Nah, di sini yang kita tahu sales per unit itu 60 dan biaya variabelnya 45. Profit sama dengan kontribusi margin per unit dikali Q dikurang fixed cost atau biaya tetap. Profitnya 0 sama dengan 15 dikali Q dikurang 240.000. 15 dikali Q dikurang 240.000 sama dengan 0. 15 Q sama dengan 240.000. Q sama dengan 240.000 dibagi 15. Sama dengan 16.000 per unit. Nah, selanjutnya kita cari BEP dolar. Rumusnya BEP dolar sama dengan BEP unit dikali sales per unit. Sama dengan 16.000 dikali 60 dolar, yaitu 960.000. Nama saya Nabila Putri. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, yang dimana itu artinya asumsikan penjualan meningkat sebesar 400.000 dolar pada tahun depan. Jika pola perilaku biaya tetap tidak berubah, seberapa besar peningkatan pendapatan operasional bersih perusahaan? Gunakan rasio kontribusi margin untuk menghitung jawaban Anda. Nah, jadi, perhitungan ini tuh akan menggambarkan bagaimana peningkatan penjualan sebesar 400.000 dolar ini akan berdampak pada margin kontribusi. Lalu di sini ada rasio kontribusi margin yang sudah dihitung pada nomor 1 sebelumnya senilai 25%, yang berarti setiap 1 dolar peningkatan penjualan akan memberikan kontribusi sebesar 25% ke margin. Oke, langsung saja kita hitung. Peningkatan penjualan 400.000 dolar tadi dikali dengan rasio kontribusi margin sebesar 25%, maka didapatlah peningkatan margin kontribusi yang diharapkan sebesar 100.000 dolar. Artinya itu peningkatan penjualan sebesar 400.000 dolar tadi akan menghasilkan peningkatan margin kontribusi sebesar 100.000 dolar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Merujuk pada data, asumsikanlah bahwa tahun depan manajemen ingin perusahaan memperoleh laba minimal 90.000. Berapakah unit yang harus dijual untuk memenuhi target keuntungan tersebut? Nah, untuk mencari unit dijual untuk mencapai target keuntungan yaitu dengan metode persamaan. Nah,
Rumusnya itu adalah penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah keuntungan. Nah, penjualannya itu 60Q, biaya variabelnya itu 45Q ditambah 240.000 ditambah 90.000. Jadi 60Q dikurang 45Q itu besar 15Q. 15Q sama dengan 330.000. 330.000 itu didapat dari penjumlahan 240.000 ditambah 90.000. Q sama dengan 330.000 dibagi 15. Q sama dengan 22.000 unit. Baik, perkenalkan nama saya Siddiq Aulia. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang soal nomor 5, yang mana soalnya yaitu lihat data asli, lalu hitunglah margin of safety perusahaan baik dalam bentuk dolar maupun persentase. Yang pertama, margin of safety dalam bentuk unit sama dengan unit penjualan sebenarnya dikurang BEP unit penjualan sama dengan 20.000 unit dikurang 16.000 unit, hasilnya adalah 4.000 unit. Selanjutnya, margin of safety dalam bentuk dolar sama dengan penjualan aktual dalam bentuk dolar dikurang BEP unit penjualan dalam bentuk dolar. Nominalnya $1.200.000 dikurang $960.000, hasilnya yaitu $240.000. Selanjutnya, untuk mencari margin of safety persentase, yaitu margin of safety dolar dibagi dengan actual sales dolar, yang mana nominalnya $240.000 dibagi $1.200.000 sama dengan 20%. Baik, saya akan menjelaskan nomor 6 bagian A. Hitunglah tingkat leverage operasi perusahaan pada tingkat penjualan saat ini. Nah, adapun rumusnya yaitu tingkat leverage operasional itu total margin kontribusi dibagi pendapatan operasional bersih. Jadi total margin kontribusi itu sebesar 300.000 dibagi 60.000, yaitu sama dengan 5 kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 6 bagian B. Adapun pertanyaannya itu yaitu asumsikanlah bahwa melalui upaya yang lebih intens dari staf penjualan perusahaan meningkat sebesar 8% tahun depan. Berapakah persentase yang Anda harapkan akan meningkatkan pendapatan operasional bersih? Gunakanlah tingkat leverage operasi untuk mendapatkan jawaban Anda. Nah, adapun rumusnya yaitu perubahan keuntungan sama dengan perubahan penjualan dikali tingkat leverage operasional. Nah, perubahan penjualannya itu sebesar 8% dan tingkat leverage operasionalnya itu 5 kali. Jadi 8% dikali 5 sama dengan 40%. Jadi, di sini saya akan melanjutkan dari soal 6 bagian C. Di sini kita diminta untuk memverifikasikan jawaban daripada jawaban B dengan menyiapkan pendapatan format kontribusi baru pernyataan yang menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 8%. Jadi, unit penjualan baru sama dengan 20.000. 20.000 ini didapat dari tabel ataupun dari soal. Ditambah dengan 8% dari soal dan dikali 20.000. Jadi 20.000 ditambah dengan 8 kali 20.000 sama dengan 1.600. Jadi 20.000 ditambah dengan 1.600 sama dengan 21.600. Jadi format kontribusi untuk laporan pendapatannya yaitu pendapatan penjualan yaitu sebesar 1.296.000 didapat dari 60.000 dikali dengan 21.600. Sedangkan biaya per unitnya yaitu 60 dan persen penjualannya sebesar 100%. Yang kedua yaitu terdapat biaya variabel. Biaya variabel sebesar 972.000 yang didapat dari 45 dikali dengan 21.600. Dengan persentase sebesar 75%. Yang ketiga yaitu margin kontribusi sebesar 324.000. Margin kontribusi ini dapat dari hasil pengurangan 1.296.000 dikurang dengan 972.000, hasilnya yaitu 324.000. Jadi margin kontribusi ini dikurangi dengan biaya tetap
sebesar 240.000. Jadi pendapatan operasional bersihnya sama dengan 324.000 dikurangi dengan 240.000 sama dengan 84%. Jadi pendapatan operasional bersih yang diharapkan sebesar 84.000 untuk tahun depan menunjukkan peningkatan sebesar 40% dibandingkan pendapatan operasional bersih sebesar 60.000 yang diperoleh pada bulan berjalan. Jadi 84.000 dikurangi dengan 60.000 dibagi dengan 60.000 sama dengan 40%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 7A, yaitu soalnya dengan asumsi bahwa perubahan dilakukan seperti yang dijelaskan di atas. Siapkan proyeksi laporan laba rugi, format kontribusi untuk tahun depan. Dan tampilkan data secara total, data per unit, dan data presentase. Langsung saja, pada pendapatan penjualan didapatkan secara total sebesar $1.440.000 dengan harga per unitnya $60 dengan presentasinya 100%. Selanjutnya, variable cost-nya didapat sebesar $1.152.000 dengan per unitnya $48 dan presentasinya 80%. Selanjutnya, contribution margin sebesar $288.000 dengan harga per unitnya $12 dan presentasenya 20%. Lalu dikurangkan dengan fixed cost-nya yaitu sebesar $210.000, maka didapatlah laba bersihnya yaitu $78.000. Lanjut, saya akan membahas nomor 7 bagian B, di mana hitung titik impas baru perusahaan dalam penjualan unit dan penjualan dolar, gunakan formula metode. Baiklah, sebelumnya sudah diketahui tabel berikut ini, maka dari itu langsung saja kita cari BEP dalam unit penjualan. Maksudnya itu di sini kita itu harus mencari berapa sih jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan itu mencapai titik impasnya. Rumusnya itu ya biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Di dalam tabel, biaya tetap sudah diketahui sebesar $210.000, lalu margin kontribusi per unitnya juga di tabel sudah diketahui sebesar $12. Langsung saja dibagi, maka didapatlah hasilnya 17.500 unit. Artinya, perusahaan itu harus menjual sebanyak 17.500 unit untuk mencapai titik impasnya. Lalu lanjut kita cari BEP dalam total penjualan dollars. Nah, di sini tuh beda dengan yang tadi. Di sini tuh artinya kita tuh harus mencari berapa jumlah total penjualan yang harus dicapai agar perusahaan itu mencapai titik impas. Rumusnya itu biaya tetap dibagi kontribusi margin rasio. Biaya tetapnya tadi sudah diketahui itu sebesar $210.000. Kontribusi margin rasionya sudah diketahui di dalam tabel itu sebesar 20%. Maka dari itu langsung saja kita bagi, dapatlah hasilnya sebesar $1.050.000, yang artinya perusahaan itu harus mencapai total penjualannya sebesar $1.050.000 untuk mencapai titik impasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7 bagian C. Apakah Anda akan merekomendasikan perubahan tersebut dilakukan? Jawabannya iya. Karena berdasarkan data tersebut, perubahan harus dilakukan. Perubahan tersebut meningkatkan pendapatan operasional bersih perusahaan dari $60 saat ini menjadi $78.000 per tahun. Walaupun perubahan tersebut juga mengakibatkan titik impas yang lebih tinggi, yaitu 17.500 per unit, dibandingkan saat ini 16.000 per unit. Margin keamanan perusahaan justru menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kita hitung margin of safety dalam dolar sama dengan total penjualan dikurang penjualan impas. Nah, total penjualan itu $1.440.000 dikurang $1.050.000 sama dengan $390. Nah, margin keamanan perubahan saat ini hanya $240. Dengan demikian, beberapa manfaat akan dihasilkan dari perubahan yang diusulkan.